saya Rafika Purba SSI. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video PPL saya di siklus yang kedua, pertemuan yang pertama di SMP Tunas Baru Jinseung Batam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berdoa dulu. Siapa petugasnya yang membawakan doa hari ini? Silakan Nak. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kuasa. Amin. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini Nak? Siapa yang nggak datang? Kenapa Kevin? Sakit. Kita doakan Kevin biar sehat sehingga besok dia boleh kembali belajar ya. Yang lain sehat ya? Tapi kayak ada suara batuk saya dengar. Ya, jaga kesehatannya, Rob. Kita memulai pelajaran kita hari ini. Jadi pastikan dulu kalau kamu itu semangat belajarnya, ya kan? Coba dulu kita tepuk semangat dulu, semuanya berdiri. Ya, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, anak-anak, silakan duduk. Gimana sih pemahaman kamu sebelum kamu memahami pelajaran hari ini? Ya, kertas stick note yang ibu bagikan, disitulah kamu buat jawabannya. Silakan kamu kerjakan soal yang ibu tayangkan di depan. Oke, silakan. Satu orang yang diterkati penyusunnya adalah jawabannya mana? Materi kita hari ini yaitu tentang listrik statis. Jadi yang kita bahas yaitu tentang gejala kelistrikan. Gejala kelistrikan yang terjadi pada benda. Ya. Sebelum kita masuk ke materi ini lebih dalam, siapa yang ingat apa materi kita minggu lalu? Ya, sama. Iya, pewarisan sifat. Nah, yang kalian pelajari tentang pewarisan sifat, ada nggak konsep dasar yang wajib kamu pelajari sehingga kamu bisa menurunkan sifat? Iya, bagus ya, tentang DNA. Berarti kalian sudah belajar tentang DNA ya? Iya, jadi DNA itu adalah molekul untuk pewarisan sifat. Jadi DNA inilah yang berperan sebagai penentu sifat, ya kan? Makanya ada istilah tes DNA. Yang kamu pelajari tentang listrik statis adalah bahwa benda itu juga memiliki bagian terkecil, yaitu atom. Berarti itulah konsep dasar kamu mempelajari tentang listrik statis. Kamu amati gambar. Pernah mengalami seperti ini? Tidak ya? Apakah ini magic? Tidak. Selanjutnya. Nah, ini adik siapa ini? Adik Rafael. Nah, seperti ini pernah? Kenapa ya bisa terjadi rambut? Karena perbedaan elektron dari rambut ke elektron ke bawah dan baru naik rambut. Iya, karena perpindahan elektron dari Rambut ke bawah. rambut ke balon sehingga saling menarik gitu ya. Bagus ya. Nah, apakah ada peristiwa yang lain yang kalian ketahui selain begini? Nah, Irfan, Seperti penggaris dengan kertas-kertas kecil. oh ini tanggapan kamu tadi berarti benda itu ya, memiliki muatan, betul ya? Ketika benda itu kau apa sehingga dia memiliki muatan? Digesek, digosok begitu ya. Nah, seperti yang kalian sampaikan tadi. Nah, tanpa adanya tadi muatan listrik
manusia. Ya misalkan, siapa tahu apalah contoh pemanfaatan atau alat yang digunakan manusia. Tahu nggak pemanfaatannya dengan menggunakan gejala kelistrikan? Contohnya fotokopi. Pernah ya pakai ya? Sehari-hari kita menggunakan mesin fotokopi. Kalau nggak ada mesin fotokopi ini juga bisa ada kertas-kertas seperti ini. Ya, nah. Pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dengan benar. Lalu yang kedua, anak-anak itu harus bisa menganalisis gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti petir, ya kan, fenomena alam tadi. Dan yang ketiga, melalui percobaan sederhana. Ya, sama ya, percobaan sederhana dan percobaan simulasi PET dengan menggunakan handphone kamu dapat menganalisis peristiwa yang terjadi antara benda dengan benda yang digosok secara cermat dan teliti. Jadi melalui percobaan kamu tadi, benda yang saling digosok, lalu kamu dekatkan atau kamu jauhkan, mungkin nanti apa yang terjadi, sehingga kamu dapat menjawabnya melalui percobaan. Nah, itulah dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya anak-anak ibu, dari pembelajaran kita hari ini, pengetahuan atau pemahaman bermakna yang kalian peroleh, yang pertama adalah kalian mampu menyebutkan jenis-jenis muatan listrik dan menganalisis gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah dengan menerapkan prinsip gotong royong, ya, yaitu terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Jadi nanti kalau berdiskusi, ya, jangan ada nanti yang tidak berdiskusi, semuanya harus aktif. Kemudian menghargai pendapat orang lain, bisa tanya jawab ada ya kan? Dan bekerja sama, jangan bekerja sendiri, gitu ya. Temannya yang tidak mampu nanti boleh dibantu sehingga nanti apa yang kalian kerjakan boleh cepat selesai, gitu ya. Nah, selanjutnya penilaiannya, ya. Hari ini penilaiannya ibu ambil yang pertama sikap, ya. Sikapnya santun, ya kan, disiplin, tanggung jawab, seperti itu nanti sikapnya. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti ibu akan memberikan evaluasi, ya. Ibu akan tes kamu sudah paham nggak materi hari ini, ya kan, melalui soal yang ibu berikan. Dan yang ketiga, penilaian kinerja, ya, atau keterampilan. Nanti kamu akan melakukan percobaan sederhana, dan bukan hanya melakukan percobaan sederhana, tetapi kamu juga nanti akan berdiskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Paham ya? Ya, jadi 3 penilaian ini, ya, ibu nanti akan nilai kamu, dan dilakukanlah kegiatan hari ini dengan baik. Nah, ibu akan menayangkan video, ya, video pembelajaran kita hari ini. Judulnya Petir Menyambar-nyambar di Langit Surabaya. Ya, silakan kamu amati video berikut ini. Viral di media sosial sebuah unggahan video memperlihatkan petir yang menyabar-nyabar di Surabaya. Hingga Sabtu malam, unggahan viral itu pun telah disukai lebih dari 37.000 pengguna. Unggahan tersebut diposting oleh akun Twitter @pemilih_putra. Hingga kini postingan tersebut telah disukai oleh puluhan ribu pengguna lebih. Pengguna dalam kolom komentar menyampaikan kilat-kilat tersebut muncul pada saat 28 April 2022 malam. Beragam komentar pun muncul terkait unggahan itu. Peneliti Pusat Sains Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pang. Dari video yang kamu amati tadi, ya, informasi apa yang Anda dapatkan dari video tersebut? Apa
alasan dari sini ya, tenang ya. Yang Petro Pada tahun 2020 terdapat hotel menyamar yang berdiri di Surabaya. iya, bagus ya. Nah jadi, pasti kalian dapat masalah dari video ini, ya kan? Nah sekarang kamu akan menyelesaikan masalahnya dengan teman kelompokmu. Kembali duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo kembali melingkar dengan kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, kalau kamu sudah dulu ya berkelompok ya, lepas ya. Ini kelompok apa ini? Positif ya, kelompok positif. Ini kelompok negatif. Ini kelompok neutron. Ini kelompok kelompok neutron. Oke ya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kalau di buku kamu, ada buku paketnya ya. Nah, di buku paket itu halaman berapa itu? Nah, kemudian bahan ajar yang sudah ibu bagikan, masing-masing dibuka. Ya. Silakan kamu berdiskusi dengan teman kelompokmu, ya. Kamu kerjakan LKPD yang ibu sudah bagikan. Di situ ada petunjuknya. Ya, waktu mengerjakannya, waktu berdiskusi adalah selama 20 menit. Alat dan bahannya sudah? Oke, silakan dilakukan. Siapa ketuanya? Oke, berhasil? Ayo, silakan dijawab LKPD-nya. Nah, ayo udah mati diisi LKPD-nya. Jangan hanya dia mati tapi LKPD-nya nggak diisi. Waktu diskusinya 5 menit lagi. Dan ini digaskan ke jaket ke tembok. Lepasin. Apa dulu balon apa yang mau digosok ke apanya itu? Balon kuning gosok jaket. Langsung di
positif ingin memberitahu hasil presentasi kelompok, yaitu ada yang pertama yaitu jenis muatan listrik, yang kedua cara menghasilkan muatan listrik atau memindahkan muatan listrik, yang ketiga ada interaksi muatan disimbolkan sebagai positif dan elektron dapat disimbolkan dengan negatif. Proton itu tidak dapat berpindah sedangkan elektron dapat berpindah. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan cara menghasilkan muatan listrik atau memindahkan muatan listrik. Yang kedua ada cara menghasilkan muatan listrik atau memindahkan muatan listrik. Itu pertama itu menggosok, dan yang kedua ada konduksi, tiga induksi. Langsung saja yang mau bertanya langsung dijawab ya nak. Ketika temannya nanti bertanya langsung saja dijawab. Saya Marta dari kelompok negatif ingin bertanya kepada kelompok positif. Menurut kelompok kalian, mengapa petir itu termasuk fenomena listrik statis? Saya Cecilia dari kelompok positif akan menjawab pertanyaan dari kelompok negatif. Menurut kelompok kami, petir merupakan fenomena listrik statis. Listrik statis bersifat muatannya yang sementara, makanya petir itu hanya datang dengan waktu yang singkat. Ketika elektronnya bebas berpindah, maka petir itu akan berhenti. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Yang pertama itu ada jenis-jenis listrik. Yang pertama ada proton. Proton itu merupakan positif, elektron itu negatif, sedangkan neutron itu netral. Yang kedua kami akan memberitahu cara memindahkan listrik. Yang pertama ada menggosok. Yang kedua konduksi, yaitu transfer energi panas yang terjadi melalui perpindahan energi dari suatu objek. Saya Septian dari kelompok proton akan bertanya, menurut kalian apa saja contoh alat yang diciptakan manusia dengan memanfaatkan adanya listrik statis? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya Elina dari anggota Neutron akan menjawab pertanyaan sekian dari kelompok proton. Jadi alat yang digunakan manusia dalam memanfaatkan listrik statis yaitu ada mesin printer, mesin fotokopi, cat semprotan untuk menyemprot mobil, dan penambang. Oke, terima jawabannya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Septian. Shalom, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok lima, yaitu kelompok elektron, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik ada 3, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton biasanya terletak di dalam hingga proton tidak dapat bergerak. Oke, silakan yang mau bertanya dari kelompok positif. Silakan. Saya Angel dari kelompok positif ingin bertanya kepada kelompok elektron. Ketika telapak tangan sebelah kanan dan sebelah kiri saling bergesekan, apakah yang terjadi? Yang ibu lihat kesimpulannya yang bagus ya dan menarik juga gambar-gambarnya, skemanya, yaitu kelompok positif. Tepuk tangan dulu. Kemudian mereka juga cepat tadi mengerjakannya, berarti kerjasamanya lebih mantap gitu ya. Dan yang lain bagus, cuma yang paling bagus paling cepat ya, yang paling tak semangat. Baik, di video ini anak-anak ibu dijelaskan bagaimana sih peristiwa petir itu ya, sehingga anak-anak ibu lebih paham ya. Silahkan teman-teman. Ups, maaf teman-teman, aku bikin kalian kaget dan takut ya. Aku adalah petir. Teman-teman,
Ya, bisa secara kondusif, bisa juga secara ya. Nah, selanjutnya, bagaimana interaksi muatan listrik itu? Kalau dia sama muatannya, apa yang terjadi? Kalau berbeda muatan? Iya, dan bagaimana terjadinya petir itu? Ada yang bisa? Bahwa awan itu katanya tadi memiliki berapa muatan? Positif dengan negatif. Dan di awan Columbus itu ada apa? Air dan es. Apa yang terjadi pada air dan es? Ada dua benda di situ, air dengan es yang ada pada awan saling bergesekan, gitu kan? Sehingga menghasilkan listrik. Sekarang saya akan memberikan soal untuk evaluasi. Kamu jawab langsung di kertasmu, ya. Ibu akan bagikan soalnya. Oke, kalau sudah dikumpul. Nah, selanjutnya kita akan memberikan refleksi. Silakan kamu tulis refleksi apa yang kamu rasakan atau kendala kamu mungkin selama percobaan. Silakan kamu tulis di kertas yang sudah ibu bagikan. Oke, silakan. Ditulis namanya ya. Kalau sudah, silakan diangkat ke depan, dipempel di sini ya. Apa yang kau rasakan, apa kendalanya mungkin waktu coba sederhana tadi, boleh ditulis. Atau apa yang nggak kamu mengerti, boleh juga kamu tulis di situ. Coba dulu berdua satu, bawa ke sini, refleksinya, tempel ke depannya seperti ini ya.
Silakan.